Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, daripada ayat ini, jelaslah bahwa kita harus hidup dan berjalan di dalam iman agar berkenan kepada Tuhan. Pada Sabat ini, kita akan belajar tentang hidup oleh iman dari seorang tokoh Alkitab yang kita begitu kenali, yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang diselamatkan karena hidup dalam iman. Nuh ialah satu-satunya orang yang hidup bergaul dengan Allah pada zamannya. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran rohani secara maya di Pamasih Media untuk edisi Sabat yang ke-9 di triwulan yang pertama di tahun 2025. Dengan harapan Anda semua yang sedang menonton siaran ini, Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kita tetap semangat berjuang di dalam kerohanian kita dalam menantikan penggenapan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada Sabat ini, kita akan disajikan dengan satu firman. Tajuknya adalah Nuh yang dipilih oleh pembicara kita pada Sabat ini, yaitu Young Missionary Chick Gladys Nisha Petir. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kemuliaan, pada Sabat ini ya Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu tentang Nabi Nuh. Biarlah kami dapat belajar bagaimana Nabi Nuh yang penuh dengan iman, kesetiaan, yang hidup bergaul dengan Tuhan, itu akan menjadi suatu semangat rohani untuk kami, mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh ini, sehingga kan kami layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami akan menuai berkat-berkat yang baik daripada perkongsian pada Sabat ini. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Pamasih Media, reach the world. Sekali lagi selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada Sabat ini kita akan berpeluang untuk mempelajari firman Tuhan tentang Nabi Nuh yang telah dipilih sendiri oleh Young Missionary Chick Gladys Nisha Petir. Beliau yang sedang memulakan pengajiannya di Universiti Malaysia Sabah UMS dalam bidang TESOL, bakal guru di kemudian hari selepas tamat pengajiannya kelak. Jadi terima kasih kepada Chick Gladys ataupun YM Young Missionary Gladys karena sudi menerima jemputan pelawan daripada saya untuk dia menyampaikan firman Tuhan pada Sabat ini. Sudah pastinya cerita kisah tentang iman Nuh yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mendengar lagu Inua ya dalam versi bahasa dusunnya yang akan disampaikan oleh saudara Marcelle Loren. Sesuai sekali dengan apa yang akan kita pelajari, biarlah lagu yang pertama ini adalah lagu yang kita begitu sukai tentang Nabi Nuh yang telah membuat sebuah betara yang telah diarahkan oleh Tuhan. Dengan itu saya mempersilakan Marcelle lagu yang pertama, Inua. Dipersilakan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Inua minum soy kapal, Inua minum soy kapal, Inua minum soy kapal, sinuhu kinoro hingan. Ratu irasam nolo putoy tudan, Ratu irasam nolo
putoi tulan Ratu irasam na lo putoi tulan Nakahabu kapal lua Mabu-habu ikapalinua Mabu-habu ikapalinua Mabu-habu ikapalinua Tinangan kinoringan Niloho iwarisinua Posuang oyahai lo suang kapal Simbarinua Siu nakalambat kono Nasalamat walutulun Oi tompinay soro tokono Serita inua minumon soy kapal Kada toto tanur waris tua Tumanut, tumanut, tumanut kinoro hingan Amin dengan lagu Inua sebentar tadi. Kita tahu cerita Nabi Nuh ini. Ya, sewaktu kita masih kanak-kanak, kita sudah disajikan dengan cerita ini oleh guru-guru kelas kanak-kanak kita. Dan cerita ini menjadi, kita tidak dapat melupakan cerita Nabi Nuh yang telah membuat sebuah bahtera karena disuruh oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat iman Nabi Nuh ini yang juga akan dikongsikan oleh pembicara kita pada sabat ini. Ya, karena iman Nabi Nuh membuat keputusan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan walaupun sendirian. Ya, saudara dan saudari, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Tuhan dia telah mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Nabi Nuh, ya, dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, ini yang kita telah pelajari tentang iman Nuh yang akan diperjelaskan, dikongsikan oleh Young Missionary Gladys sebentar lagi. Iman Nuh membuatkannya tidak ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang belum dikuasainya. Ketika Tuhan memutuskan untuk melenyapkan segala makhluk hidup dengan air bah, Nuh menerima arahan baru daripada Tuhan untuk membuat bahtera. Nuh tidak mempersoalkan, tetapi Nuh adalah seorang penurut. Nuh adalah manusia biasa. Ya, saudara dan saudari. Nabi Nuh berbeda daripada kebanyakan orang pada zamannya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan, telah mempersiapkan bahtera seperti terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 7. Saudara dan saudari, hanya karena imannya kepada Tuhan, Nabi Nuh berani melakukan hal yang baru yang sulit baginya sebagai manusia biasa. Karena iman itu, Nabi Nuh bukan saja mendapati dirinya diperkenan Tuhan, tetapi keluarganya juga telah diselamatkan dari kebinasaan air bah. Mari kita menikmati lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh Tri Angel daripada gereja SDA Puhus, di mana letaknya studio Pemasi Media ini. Kita nikmati dahulu lagu yang kedua.
Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Three Angel sebentar tadi. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita akan sebentar lagi mendengar firman Tuhan tentang Nuh. Banyak yang kita boleh belajar tentang iman Nuh terhadap Tuhan. Dan hari ini di saat kita mempelajarinya, mengetahuinya, kita mempunyai satu idol tokoh Alkitab yang harus kita contohi. Bagaimana meskipun hidup di tengah-tengah manusia yang tidak mempercayai Tuhan, tetapi Nuh tetap berdiri teguh dengan imannya kepada Tuhan. Iman Nuh membuatnya tidak takut untuk hidup di dalam janji Tuhan. Meskipun waktu penggenapan janji itu belum tiba, tapi Nabi Nuh begitu percaya, begitu beriman kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan keluarganya melewati peristiwa air bah yang melenyapkan segala makhluk hidup di luar bahtera. Janji itu dipegang, dipercayai oleh Nabi Nuh dengan imannya. Iman inilah yang membuatkan Nabi Nuh taat dalam seluruh proses kehidupan yang dia lalui. Meskipun Nabi Nuh sama sekali tidak tahu bilakah janji Tuhan itu akan digenapi, tetapi Nabi Nuh percaya dengan janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu melalui iman Nuh, ketaatannya kepada Tuhan yang tidak berbelah bagi. Pada sabat ini, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan memberikan kupasan secara ringkas tentang tokoh Alkitab yang penuh dengan iman, yang harus menjadi teladan, contoh bagi kita pada saat ini. Nah, pada saat ini, sebelum itu, mari kita mendengar lagu yang ketiga yang disampaikan oleh PYC ataupun Podos Youth Choral. Saya mempersilakan. Bila sangkakala Tuhan bunyi kiamat tiba, hari Tuhan datang amat mulia. Bila orang saleh baptis seberang di
dipanggil ku hadir di seberang sana di surga bunda. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, bila nama dipanggil di sorga. Semoga dengan iman kita akan memenangkan kita, membolehkan kita berada di dalam kerajaan sorga yang kita idam-idamkan pada saat ini. Semoga nama kita tertulis dalam buku kehidupan dan kita akan beroleh mahkota kehidupan kekal yang dijanjikan. Terima kasih dengan BYC dengan lagu sebentar tadi. Nah, saudara dan saudari, tanpa membuang masa, mari kita mempersilahkan yang misionari Cik Gladys Nisha Petir ataupun Cegu masa depan, ya, Guru Tesel, Guru Bahasa Inggris, untuk memberikan kita firman Tuhan pada Sabat ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilahkan. Shalom, selamat hari Sabat, selamat bergabung melalui siaran Pamasi untuk Sabat yang ke-9. Pada Sabat ini saya akan mengungsikan satu pelajaran ataupun firman Tuhan yang bertajuk Nuh. Saya percaya kita semua tahu atau kenal akan karakter Nuh ini. Dia merupakan salah satu watak Alkitab yang sangat setia kepada Tuhan. Dan sebelum saya memulakan perkongsian firman Tuhan saya pada Sabat ini, saya mau bawa kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur kami ucapkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami peluang untuk menyucikan Sabat Engkau melalui siaran Pamasi Media pada Sabat ini. Kiranya pelajaran yang akan saya sampaikan sebentar nanti dapat menjadi berkat dan firman yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua, terutama sekali penonton Pamasi Media, ya Tuhan. Ini saya doa kami mau serahkan doa ini dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Oke, untuk ayat inti saya untuk pelajaran ini terdapat dalam Kejadian 6 ayat 9 yang berbunyi seperti begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Melalui ayat Alkitab ini yang terdapat dalam Kejadian 6 ayat 9, ada 3 karakter Nuh yang dinyatakan dalam ayat ini. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar. Yang kedua, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan yang ketiga, Nuh itu dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, untuk pelajaran yang saya akan kongsikan kepada kita semua, saya mau bawa kita untuk sama-sama merungkai karakter Nuh ataupun tiga watak Nuh yang sudah dinyatakan dalam ayat Kejadian 6 ayat 9 ini. Jadi untuk isi utama ataupun watak pertama Nuh dalam ayat Kejadian 6 ayat 9 ini, Nuh merupakan seorang yang benar. Bagaimanakah Nuh ini menjadi orang yang benar? Dalam Kejadian 7 ayat 1 ada menyatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Dia bilang, Tuhan, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kalau kita perasan di ayat terakhir ini, Tuhan menekankan bahwa dia cakap sini, Nuh, engkaulah, yaitu si Nuh, yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di sini kita dapat notice, kita dapat sadar bahwa Tuhan sendirilah yang mengakui bahwa Nuh adalah seorang umat Dia yang benar.
ketika seluruh dunia hidup dalam kejahatan, terutama sekali orang-orang yang mengelilingi Nuh pada zaman Nuh pada masa itu, si Nuh ini dia tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran. Dia tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh budaya yang penuh dengan dosa, tetapi dia sangat setia dalam menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Dalam Kejadian 6 ayat 5 hingga 8, ayat yang kelima saya akan baca di sini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat kelima dan keenam di sini dia menyatakan bahwa Tuhan dia menyesal menjadikan manusia. Sebab kenapa? Manusia ini sangat dipenuhi dengan kejahatan dan mereka sangat berdosa. Jadi disebabkan manusia ini banyak kejahatan dan sangat berdosa, itu menyebabkan Tuhan hatinya sangat pilu, sangat sedih. Ayat yang ketujuh, Tuhan berkata, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, di sini Tuhan dia kasih tahu yang dia sangat menyesal, sebab dia sudah menciptakan manusia. Sebab manusia yang dia ciptakan itulah yang membawa kejahatan, membawa dosa kepada bumi ini, yang sepatutnya tidak ada. Tetapi ayat yang ke-8 Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, di sini sekali lagi Tuhan menyatakan bahwa si Nuh ini dia dapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh nih kita boleh cakap dia dapat special treatment? Sebab sepanjang kehidupan dia, Nuh, dia hidup dalam kebenaran. Dan apapun yang Nuh lakukan, semua itu bersesuaian dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia, bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Berbeza dengan kebanyakan manusia yang hidup pada zaman Nuh, pada saat itu. Kebanyakan manusia pada zaman si Nuh ini, mereka sangat-sangat berdosa, mereka melakukan banyak kejahatan. Itulah kenapa di sini kita boleh cakap yang si Nuh dia dapat special treatment ataupun layanan yang istimewa. Sebab di mata Tuhan dia layak untuk mendapat kasih karunia disebabkan oleh watak dia yang hidup dalam kebenaran. Menjadi orang benar, dia berarti kita tetap berpegang pada prinsip kebenaran walaupun banyak orang di sekeliling kita ini dia tidak menjalani hidup yang benar. Dalam arti kata lain, mereka ini orang yang jahat, penuh dengan benda-benda negatif, ataupun mereka ini banyak melakukan dosa. Contohnya di sini, saya bagi beberapa contoh yang mungkin kita mudah untuk paham. Kalau kita mau menjadi orang yang benar, apabila kita mungkin sebagai seorang pelajar, student, kita sedang menduduki peperiksaan. Walaupun kita nampak kawan-kawan kita yang lain atau murid lain mereka meniru. Tetapi untuk menjalani hidup yang benar kita tidak boleh ataupun kita tidak perlu ikut apa yang mereka sudah lakukan. Sebab kalau meniru di semasa peperiksaan ini itu dianggap satu kesalahan yang fatal. Jadi untuk menjadi orang yang benar kita tidak melakukan seperti itu. Ataupun kita tidak mengikuti tren-tren negatif di media sosial. Sebab zaman kita sekarang, zaman modern sangat berleluasa tren-tren yang negatif, yang tidak bagus untuk kita, apalagi sebagai seorang umat Tuhan. Jadi untuk tetap kekal menjalani hidup yang benar, kita tidak seharusnya mengikuti tren-tren negatif yang timbul di social media. Ataupun ini yang paling penting, apabila kita dikelilingi dengan orang yang kita kasihi, contohnya kita punya teman-teman, kita punya kawan-kawan, ataupun kita punya keluarga, kita masih berani untuk menegur mereka apabila mereka melakukan dosa kejahatan ataupun
benda yang tidak benar. Itu menunjukkan bahwa kita dapat menjalani kehidupan yang benar, sama seperti Nuh. Oke, untuk karakter Nuh yang kedua ataupun basically isi yang kedua, Nuh dia tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Maksudnya si Nuh ini dia lain daripada yang lain. Dia tidak sama seperti orang-orang yang pada umumnya macam mana mereka bertindak pada zaman si Nuh tuh. Salah satu bukti utama bahwa si Nuh nih dia merupakan seorang karakter yang tidak bercela adalah ketaatan dia kepada Tuhan. Terutama sekali semasa Tuhan mengarahkan si Nuh untuk membangun bahtera. Jadi ketika Tuhan memberikan itu perintah kepada Nuh untuk kasih bangun itu bahtera, Nuh dia taat sepenuhnya tanpa dia tanya sama Tuhan. Dia tidak mempersoalkan perintah Tuhan dan dia tidak meragukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sama dia. Dalam Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dalam generasi kita, atau mungkin generasi Nuh pada masa yang lalu, yang penuh dengan kekerasan dan dosa, si Nuh dia tetap teguh dalam integriti moral dan terutama sekali melalui kerohanian dia atau spiritual dia. Dari karakter Nuh yang tidak bercelah ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yaitu, yang pertama, tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Meskipun lingkungan sekitar penuh dengan ketidakjujuran dan dosa. Yang kedua, menolak kompromi dengan dosa, bahkan jika majority orang melakukannya. Maksudnya, walaupun kita mungkin pengaruh dosa itu sangat kuat, tetapi untuk menjalani hidup yang tidak bercela seperti Nuh, kita menolak untuk berkompromi dengan dosa. Sebab kita sebagai umat Tuhan tahu bahwa dosa itu dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh kompromis dengan dosa. Yang ketiga, kita taat kepada Tuhan dalam segala hal. Meskipun terkadang perintah Tuhan tampak sulit atau tidak masuk akal bagi manusia. Macam juga kisah si Nuh nih, apabila Tuhan memberikan dia perintah untuk membangunkan bahtera, itu merupakan salah satu kita boleh cakap perintah yang kurang masuk akal. Sebab masa Tuhan bagi dia itu perintah, dorang sedang dalam cuaca yang panas, tidak pun tanda-tanda yang air bah akan datang. Itulah kenapa dalam masa yang sama si Nuh pun dia kena diperlekehkan oleh orang di sekeliling dia. Oke, saya mau bagi satu contoh dalam dunia kita yang modern sekarang. Seseorang yang tidak bercela biasa menjadi seorang pekerja yang jujur. Meskipun banyak rekan kerjanya berbuat curang. Atau seorang mahasiswa yang tidak meniru saat ujian meskipun teman-temannya melakukannya. Macam juga karakter Nuh yang pertama tadi, yaitu hidup yang penuh dengan kebenaran. Walaupun kita nampak orang di sekeliling kita itu menjalani hidup yang penuh dengan dosa ataupun kejahatan, kita tidak mengikuti mereka. Malahan kita menunjukkan karakter Tuhan dalam diri kita. Untuk karakter Nuh yang terakhir ataupun yang ketiga, Nuh dia hidup bergaul dengan Allah. Sebenarnya bukan Nuh saja, tetapi ada juga beberapa tokoh-tokoh yang hebat dalam Alkitab yang turut hidup bergaul dengan Allah. Seperti Henokh, salah satu contoh dia. Jadi, hidup si Nuh ini dia mencerminkan hubungan eratnya dengan Tuhan melalui ketaatan dan iman yang luar biasa. Ketaatan dan iman yang luar biasa ini ditunjukkan melalui beberapa cara. Yang pertama, Nuh dia mendengar dan menaati perintah Tuhan. Ini dapat dibuktikan ketika Tuhan memerintahkannya untuk membangun bahtera. Cerita ini kita boleh baca dalam Kejadian 6 ayat 14 hingga 16. Si Nuh dia melakukan dengan setia
apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia meskipun belum ada tanda-tanda air bah. Yang kedua, Nuh dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia ditertawakan. Macam yang saya sudah explain baru sejak tadi, masa Tuhan bagi itu perintah kepada Nuh untuk buat air bahtera, masa itu dia punya cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda air bah begitu. Maksudnya panaslah macam tuh. Itulah kenapa si Nuh nih dia ditertawakan orang-orang sezamannya. Mereka mengejeknya karena membangun bahtera di saat cuaca masih normal. Tetapi si Nuh dia tidak menghiraukan itu dan dia tidak goyah dalam imannya. Dan yang terakhir, Nuh dia menyampaikan peringatan Tuhan kepada dunia. Bukan saja Nuh mengikuti perintah Tuhan, tetapi dalam 2 Petrus 2 ayat 5, si Nuh juga ini dia dipanggil sebagai pemberita kebenaran, di mana ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya membangun bahtera, tetapi dia juga memberitakan kebenaran kepada orang lain. Jadi melalui karakter ataupun watak Nuh yang ketiga ini, yaitu hidup bergaul dengan Allah, apa yang kita boleh teladani melalui karakter Nuh ini, si Nuh ini dia hidup bergaul dengan Allah karena dia memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan dia menaati perintahnya tanpa ragu. Hubungan ini membuatkan Nuh berbeda dari orang-orang sezamannya. Dan akhirnya dia menyelamatkannya dari hukuman air bah. Bukan dia satu orang saja, tapi juga keluarga dia dan haiwan-haiwan. Apa yang kita boleh teladani melalui karakter Nuh, kita haruslah berdoa secara teratur untuk berbicara dengan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya apabila kita memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Dia, di sana kita dapat adjust kehidupan kita agar selaras ataupun sejalan dengan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, taat kepada Tuhan, bukan dalam satu hal ataupun sesetengah hal saja, tetapi dalam semua hal. Bahkan ketika dunia tidak memahami keputusan kita, termasuklah orang di sekeliling kita. Kalaupun mereka tidak memahami apa yang kita lakukan, asalkan kita melakukan itu semua untuk Tuhan, dan jadi kita tidak perlu risau tentang apa yang orang pikir. Dan yang terakhir, menjauhi pergaulan yang membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Dan terus berada di community yang mendukung iman kita. Itu sangat penting, apalagi kehidupan kita sebagai seorang pengikut Tuhan. Sebab salah satu faktor juga kita boleh jatuh, iman kita boleh jatuh itu apabila kita mengelilingi ataupun kita dikelilingi dengan orang-orang yang secara tidak langsung tidak mendukung kita punya pembangunan ataupun kita punya progres dari segi iman kita. Oke, sebagai kesimpulan daripada pelajaran singkat saya pada Sabat ini, kita revise balik. Yang pertama, Nuh adalah orang yang benar. Dia tetap hidup dalam kebenaran meskipun dia dikelilingi dengan orang-orang ataupun dia di sekeliling itu dipenuhi dengan kejahatan dan dosa. Ini hal yang mengajarkan kita untuk terus setia pada nilai-nilai yang benar yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Walaupun lingkungan sekitar kita penuh dengan ketidakadilan dan dosa. Yang kedua, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dia hidup dengan integriti dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga tidak ada tuduhan yang bisa dijatuhkan kepadanya. Ini mengajarkan kita untuk menjaga hidup yang bersih, jujur, dan tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk dunia. Yang ketiga, Nuh dia hidup bergaul dengan Allah. Si Nuh dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan dan dia mentaati perintah Tuhan dengan setia. Ini mengajarkan kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa,
membaca firman-Nya, dan hidup sesuai kehendak-Nya. Pelajaran dari hidup Nuh yang kita boleh pelajari, kita haruslah tetap setia kepada Tuhan meskipun dunia sekitar kita penuh dengan dosa dan kebejatan moral. Kita haruslah menjadi teladan dalam kebenaran dan integritas sehingga kehidupan kita mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Dan kita haruslah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena hanya dengan bergaul dengan Tuhan, kita bisa bertahan dalam tantangan kehidupan. Untuk menutup pelajaran singkat saya pada Sabat ini, Nuh, dia merupakan contoh nyata bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan akan mendatangkan perlindungan dan berkat. Seperti yang dialaminya ketika Tuhan menyelamatkannya dari air bah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Nuh, yaitu melalui menjalankan hidup yang benar, menjaga integritas, dan selalu berjalan bersama Tuhan. Itu saja pelajaran singkat saya pada Sabat ini. Semoga pelajaran ini dapat memberikan kita teladan untuk menjalani kehidupan sama seperti Nuh, di mana dia merupakan seorang karakter yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Itu saja, semoga Tuhan sentiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih dengan Cik Gladys, YM Gladys Nisa Petir, dengan firman Tuhan yang sudah dipilihnya untuk disajikan buat kita pada Sabat ini. Firman ini sangat penting buat kita. Pengalaman hidup iman Nuh itu menjadi suatu contoh untuk kita. Kita juga harus hidup sesuai dengan Tuhan, sesuai di hadapan Tuhan, yang Tuhan berkenan kepada kita. Kita hidup di akhir zaman ini, tentunya kita akan mengalami dan menyaksikan banyak perkara-perkara kejahatan manusia yang bertambah-tambah di dunia ini. Namun kita telah memiliki teladan iman yang luar biasa yang telah kita pelajari melalui firman Tuhan, cerita Nabi Nuh. Nah, dan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh, kita pun dapat membuat perbedaan dengan dunia, yaitu kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, karena kita hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Jadi terima kasih dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Untuk mengakhiri siaran rohani Pemasih Media untuk Sabat yang ke-9 ini, lagu penutup yang akan dibawakan oleh Odell Group daripada Gereja SD Bundu Tahore. Saya mempersilakan untuk lagu penutup ini, Dia Hanya Sejauh Doa, yang mana juga diiringi oleh petikan gitar daripada Elda Cigu Junior. Kita nikmati lagu ini, dan selepas itu doa tutup akan dilayangkan oleh pembicara kita, yaitu Young Missionary Gladys Nisa Petir. Saya mempersilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkapmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu, Yesus tak
Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami peluang untuk mempelajari firman-Mu melalui karakter Nuh sebentar tadi. Kami sudah mempelajari 3 watak utama Nuh, di mana kami percaya karakter Nuh ini dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami dan dapat kami gunakan sebagai pelajaran dalam kehidupan kami agar kami dapat menjadi umat-Mu yang lebih setia, yang lebih benar dan tidak bercela dan dapat menjalani kehidupan kami yang selaras dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini, biarlah pelajaran ini dapat menjadi berkat kepada orang ramai, terutama sekali kepada mereka yang menonton siaran Pamasi ini. Ampuni kami ya Tuhan sebagai umat-Mu yang berdosa, agar kami sentiasa layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin, dengan doa yang sudah dilayangkan oleh YM Gladys Nisha Petir. Terima kasih kepada lagu-lagu yang sudah kita nikmati, lagu yang disampaikan oleh Three Angel, lagu yang disampaikan oleh Odell, lagu yang disampaikan oleh PYC, Podos Youth Choral, dengan lagu Inwa yang dinyanyikan oleh Saudara Marceli Loren. Kita percaya kita sudah diberkati dengan perkongsian pada Sabat ini. Semoga hari demi hari kehidupan kerohanian kita akan semakin kuat dan berakar di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selagi kita terus bersandar, kita pasti akan diperkuatkan iman percaya kita. Dasar kita adalah Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Semoga kita akan berjumpa lagi pada siaran Sabat yang ke-10, Sabat depan Pamasi Media, menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Happy Sabat.